Annyeong. Selamat pagi. Gimana kabar teman-teman semua? Sebelum mulai pelajaran, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Perkenalkan, nama saya Artika. Saya mau kasih semangat buat teman-teman. Semangat belajar ya untuk pelajarannya Pak Eko. Intinya, saya cuma mau ngasih semangat buat teman-teman. Semangat belajar online! Oke para peserta didik, mari kita segera mulai belajar membaca mikrometer karena materi pada hari ini adalah alat ukur mekanik presisi, yaitu pembacaan mikrometer. Tapi sebelum membaca mikrometer, saya akan ingatkan kalian tentang membaca vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm dan ketelitian 0,02 mm. Silahkan diperhatikan dengan baik supaya kalian dapat membaca alat ukur mekanik presisi dengan tepat. Nah, para peserta didik, silahkan Anda lihat, itu adalah vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm. Saya hanya akan mengingatkan, ini bukan materi kita hari ini, tapi saya hanya ingin mengingatkan. Kaliper itu menunjukkan ukuran 43,2 mm. Asalnya dari mana? Kamu baca dilihat pertama, itu menunjukkan skala Nonius angka strip 0 yang pertama itu di mana. Lalu membaca yang kedua adalah garis yang lurus itu dibaca yang kedua. Nah, skala Noniusnya yang lurus itu adalah angka 2. Lalu skala utamanya antara anak panah merah yang bawah dan anak panah abu-abu yang bawah. Itu menunjukkan angka 43 mm. Lalu garis yang lurus itu pas pada skala Nonius 2 itu menunjukkan koma 2. Jadi vernier kaliper itu ukurannya 43,2 mm. Begitu ya. Semoga kalian ingat. Selanjutnya masih pada vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm. Silakan dilihat tanpa garis-garis bantu yang tadi digambarkan. Ini adalah vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm menunjukkan ukuran. Dilihat pertama, lihat skala Nonius 0 yang pertama. Apakah itu sudah sampai 40? Belum. Itu masih 39. Jadi masih di sebelah kirinya skala utama yang tulisannya 4 yang artinya 40 itu. Itu masih 39. Lah 39-nya koma berapa? Garis lurus yang warna hitam anak panahnya kamu lihat. Itu dilihat yang kedua adalah 8 lebih setengah strip, belum sampai 9. Itu artinya 39,85. Kalian pahami, itu vernier kaliper 0,05 dengan ukuran 39,85. Semoga kalian juga masih ingat. Oke, selanjutnya saya akan mengingatkan kalian tentang vernier kaliper dengan ketelitian 0,02 mm. Silahkan kalian lihat dan perhatikan. Semoga kalian belum lupa membaca vernier kaliper 0,02 mm ya. Silahkan. Nah, silahkan kalian perhatikan kaliper ketelitian 0,05 dan 0,02 tersebut. Nah, dua kaliper itu ketelitian 0,05 dan 0,02 itu perbedaannya hanya pada skala Nonius. Kalau skala utamanya dan yang lainnya sama. Lihat skala Nonius ketelitian 0,05. Lihat skala Nonius ketelitian 0,05. Antara strip 0 dan strip 1 itu di tengahnya ada satu garis. Itu artinya 0 sampai 1 itu hanya dibagi dua bagian. Dan strip di tengahnya itu nilainya 0,05 mm. Sedangkan di vernier kaliper 0,02, lihat skala Noniusnya, antara 0 sampai 1 itu dibagi 5 bagian dan ada 4 strip atau 4 garis. Yang artinya setiap garisnya atau setiap stripnya itu nilainya 0,02. Sekali lagi, perbedaan vernier kaliper 0,05 dan 0,02 hanya pada skala Noniusnya. Nah, sekarang kalian perhatikan vernier kaliper 0,02 tersebut ya. Kalian lihat yang pertama. Jadi dilihat yang pertama itu kalian lihat. Itu skala Noniusnya, strip ke 0 skala Noniusnya menunjukkan
di skala utamanya adalah strip ke-38. Jadi 30 lebih 8 strip. Dan itu tidak lurus ke 38, masih geser kanan sedikit. Artinya itu adalah 38 koma. Nah, komanya berapa? Kalian lihat yang kedua, garis yang lurus. Garis yang lurus itu ada pada skala Nonius strip yang kedua lebih 1. Strip yang kedua lebih 1. Kalau pas di strip yang kedua artinya 38,20 itu kalau pas di strip yang kedua. Karena strip yang kedua skala Nonius lebih 1 itu artinya jadi vernier caliper ini dibaca 38,22 mm. Begitu ya. Selanjutnya masih vernier caliper 0,02 mm, ketelitian 0,02 mm. Kalian lihat, vernier caliper itu pembacaannya adalah 33,74 mm. Ya, kamu lihat anak panah yang kiri itu menunjukkan di strip ke-33. Lalu anak panah yang ke kanan menunjukkan strip ke-70 lebih 2 strip, sedangkan satu stripnya 0,02. Kalau 2 strip jadi 0,04 ditambah 0,7. Nah, jadi 33,74. 33 skala utamanya, 0,7 skala Noniusnya, 4 artinya, nah, 0,74 yang 4 artinya 7 lebih 2 strip. Jadi 33,74. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke mikrometer. Lihat, itulah yang dinamakan alat ukur mekanik presisi mikrometer. Dan itu dimiliki pula oleh SMK Grisenpedan, mereknya pun Mitutoyo dari Jepang. Nah, bagian-bagiannya ada anvil, spindle, skala utama, skala Nonius, reset, lock, sleeve, timbel, dan frame. Nah, ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui fungsi-fungsinya masing-masing bagian itu ya. Bagian yang pertama adalah frame. Frame adalah rangka dari mikrometer sekrup, fungsinya sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Yang kedua, anvil. Anvil adalah batang kecil yang terletak di ujung frame. Anvil bersifat tetap, artinya batang kecil ini tidak bisa digerakkan. Fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Lalu spindle. Spindle adalah batang berbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Fungsi spindle adalah sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. Setelah benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer, maka benda tersebut akan dijepit oleh anvil dan spindle. Lalu kemudian sleeve. Sleeve adalah lintasan dari timbel. Sleeve berbentuk seperti tabung yang letaknya di ujung luar frame mikrometer. Fungsi utama sleeve sebenarnya sebagai tempat diletakkannya skala utama. Lalu kemudian reset knob. Reset knob berfungsi sebagai penggerak timbel, artinya meski timbel bisa digerakkan, namun ketika melakukan pengukuran, timbel ini tidak boleh disentuh apalagi diputar. Nah, para peserta didik, akan saya tunjukkan bagaimana cara membaca mikrometer. Ini kalau saya gerakkan, tapi ini tidak dengan benda aslinya ya, langsung saja. Kita setting mikrometer ini ke ukuran atau ke pembacaan 0,00 mm. Nah, ini posisi 0,00 mm. Kalau saya cuma geser satu strip, nah ini jadi cuma 0,01 mm. Kalau dua strip cuma 0,02 mm. Lah kalau saya geser sampai 5 strip, ini 0,05 mm. Kalau saya geser sampai 10 strip, ini 0,1 mm. Ya, 0,1 mm. Kalau saya geser ke 15 strip, ini 0,15 mm. Jadi 0,15 mm. Kalau saya geser ke 25, ini 0,25 mm. Kalau saya geser ke 40, nah ini 0,40 mm. Saya tambah satu strip jadi 0,41 mm. Kalau saya geser sampai 45, ini 0, nah ini 0,45 mm. Saya tambah satu strip 0,46 mm.
saya tambahi satu strip lagi 47, 0,47 mm. Saya tambahi satu strip 0,48, lalu 0,49. Setelah 0,49 adalah pas di angka 0 itu bukan 0,00 lagi tapi 0,5 mm ya. Dari 0 ke putaran ke 0 selanjutnya yang pertama itu 0,05 mm. Kalau saya tambahi satu strip 0,51 mm, saat tambahi dua strip 0,52. Kalau sampai 5 strip jadi 0,55 mm, 55. Tambahi 1 56, 0,56 mm. Lalu 0,57, 0,58, 0,59. Kalau pas ke 10 strip 0,60. Karena 0 yang pertama tadi sudah 0,5, 0,50. Sekarang tambah 10 strip jadi 0,60. Kalau ke 65, nah kalau 0,65 ya sampai ke angka 15, 0,65 mm. Dan seterusnya ini 0,70, 0,25 ini. Nah ini jadi 0,75 bukan 0,25 lagi. Kalau 0,25 sebelum yang pertama tadi. Kalau ini sudah 0,75 bukan 0,25 lagi. Lalu setelah 0,75 kalau ditambah 5 strip lagi 0,80. Kalau ke 40 ini bukan 0,40 tapi sudah 0,90. Kalian lihat skala pembaginya kan terlihat dan sudah jauh. Nah itu artinya skala pembagi kan 0,5 ditambah 4 jadi 9, 5 tambah 4 jadi 9. Skala utamanya masih 0, 0, nah komanya itu dari skala nonius 0,5 ditambah skala pembagi 0,40. Jadi 0,5 tambah 0,40 sama dengan 0,90. Skala utamanya berapa? 0. Jadi itu pembacaannya adalah 0,90. Kalau ke 45, nah ini 0,95 tambah 5 lagi 0,96, 0,97, 0,98, 0,99. Barulah 0 yang kedua muncul setelah 2 putaran. Baru ini yang namanya 1 mm. Begitu ya para peserta didik. Pada sketch gambar tersebut yang sudah saya tampilkan itu adalah bagian-bagian mikrometer yang berguna untuk teknik pembacaan. Jadi ada skala utama, lalu ada skala pembagi atau skala nonius. Jadi skala pembagi itu nama lainnya skala nonius. Lalu kemudian ada skala timbel. Nah, skala utama itu membacanya per stripnya 1 mm ya. Untuk skala utama. Jadi skala utama itu skala yang ada di dekat skala pembagi dan membacanya 1 mm. Tapi kalau skala pembagi membacanya nilainya setengah milimeter atau 0,5 mm. Yang enggak ada angkanya kalau skala pembagi. Kalau skala utama itu ada angkanya 0, tidak ada terus 5, terus strip baru 10, strip baru 15. Nah, tapi kalau skala pembagi sama sekali nggak ada angkanya. Itu kalau skala pembagi setiap stripnya setengah milimeter atau 0,5 mm. Lalu kemudian skala timbel. Skala timbel itu setiap stripnya 0,01 mm. Satu putarannya setengah mili. Satu putaran ini maksudnya kalau 0 diputar ke 0 kembali itu setengah milimeter atau 0,5 mm. Itu cara membaca skala timbel. Jadi ada skala utama, skala pembagi atau skala nonius, lalu kemudian skala timbel ya. Ada 3 skala yang akan kita gunakan untuk membaca. Ini contoh membacanya. Itu yang ditunjukkan oleh anak panah merah itu adalah skala utama. Strip kedua itu artinya 2 mm. Skala utamanya nilainya 2 mm ya. 0, strip 1, strip kedua 2 mm. Kok nggak ada angkanya? Yang saya katakan tadi itu ada angkanya itu kalau nanti sudah strip kelima. Strip 1, 2, 3, 4 itu nggak ada angkanya. Biasanya skala utama itu adanya di strip kelima, lalu strip ke-10, strip ke-15. Nah, kalau ini skala pembagi yang sama sekali nggak ada angkanya. Itu
nilainya adalah 0,5 mm kalau dari depan. Nah, berarti itu kan strip ketiga kelihatan. Jadi nilainya tetap setengah, jadi 2,5 mili. Nah, terus skala timbelnya itu di strip 35 lebih 3, jadi 38. Skala utama 2, skala pembagi 0,5, skala timbel 0,38. Nah, itu kan 35, terus stripnya ketiga setelah 35, jadi 0,38. Karena skala timbel setiap stripnya nilainya 0,01 mm. Jadi di situ bisa kita lihat hasil pembacaan mikrometer tersebut adalah 2,88 mm ya. Dari caranya, dari yang pertama saya tampilkan dengan anak panah merah, lalu anak panah hijau tadi, skala utama, skala nonius, dan skala timbel. Itu ya para peserta didik cara membacanya. Ini belum dengan alat aslinya, baru dengan sketsanya. Itu cara membaca mikrometer, jadi silahkan diperhatikan. Nah, sekarang terlihat jelas dengan mikrometer aslinya, walaupun pada gambar ya. Skala utama itu tadi waktu di gambar pertama posisinya di atas toh, tapi sekarang di bawah. Lu kok bolak-balik Pak? Nggak masalah, tapi skala utama itu bisa ciri khasnya itu bisa dilihat bahwa skala utama itu ada angkanya, tapi ya angkanya setiap 5 strip, setelah 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Tapi kalau skala nonius atau skala pembagi yang di atasnya skala utama itu nilainya per 0,5 mm satu stripnya, dan ciri khasnya itu tidak dikasih angka ya, tidak dikasih angka kalau skala pembagi atau skala nonius. Lalu yang sebelah kanan yang bisa diputer-puter itu namanya skala timbel. Skala timbel itu menjalankannya diputer gitu toh. Lalu kemudian satu stripnya kalau skala timbel seperti yang saya jelaskan tadi, itu nilainya satu stripnya 0,01 mm, begitu ya. Nah, para peserta didik, saya akan jelaskan secara visual dengan gambar yang nyata mikrometer. Jika kalian lihat gambar sebelumnya tadi kan sudah saya jelaskan mana skala utama, mana skala nonius atau pembagi, dan mana skala timbel. Mari kita perhatikan ya. Sekarang akan saya tunjukkan dengan penggores. Kalian perhatikan, saya tunjukkan dengan penggores lancip biar terlihat. Nah, itu skala timbel yang saya tunjukkan baru saja tadi. Kemudian kalian perhatikan, nah yang saya tunjukkan itu garis lurusnya itu pembatas antara skala utama dan skala pembagi atau nonius. Nah, untuk apa? Untuk melihat kelurusan di skala timbel. Nah, itu terlihat strip di angka 10 itu lurus dengan garis pembatasnya skala utama dan nonius kan. Nah, ini nilainya 1 mili kalau skala utama itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau skala noniusnya adalah 0,5 nilainya, karena di tengah-tengahnya skala utama stripnya itu. Nah, kalian lihat stripnya kan di tengah-tengahnya skala utama. Itu artinya setengahnya skala utama 0,5. Jadi itu kalau dibaca adalah 10,5, karena skala timbelnya 0,01, jadi 10 tambah 0,5 tambah 0,1. Jadi 10,6 atau 10,60. Nah, itu artinya 10,60 karena skala utamanya 10, skala pembaginya ditambah 0,5, 10,5 ditambah 0,1. Jadi 0,5 tambah 0,1 adalah 0,6. Jadi 10,6 atau 10,60. Kita putar ya. Nah, kita lihat. Jangan di angka 10, kita tambah ke 15 biar beda. Nah, ini. Kita lihat itu 10, 11. Nah, itu kan 11. Nah, 11 yang lurus 15, tapi skala nonius atau pembaginya kan nggak terlihat. Nah, itu 10, 11 yang lurus 15, tapi skala nonius atau pembaginya nggak terlihat. Jadi angkanya adalah 11,15 gitu langsung ya. Kita putar lagi. Nah, persis di angka 40. Nah, garisnya luruskan angka 40. Nah, itu berapa? Kita hitung ya. Itu berapa ukurannya, kita hitung.
Lihat skala utamanya berapa? Skala utamanya kita lihat skala utamanya dulu. Pertama kali dilihat adalah skala utamanya. Yang ada angkanya yang di depan itu loh, yang tidurlah itu. Skala utamanya kita lihat 10, 11, 12, 13. Skala utamanya adalah 13 mm. Lalu komanya berapa? Nah, kan skala noniusnya garisnya nggak terlihat tapi langsung lurus ke 40. Jadi itu 13,40 mm karena separuhnya belum kelihatan. Nah, skala nonius atau pembaginya belum kelihatan, artinya itu 13,40. Nah, itu membacanya adalah 13,40 mm. Lurus sekali. Oke, para peserta didik, saya kira cukup untuk hari ini. Seperti biasa, langsung saja kalau PJJ saya pasti kasih tugas. Hari ini akan ada 2 tugas, yaitu menggambar vernier kaliper ketelitian 0,02 mm dan menggambar mikrometer yang tadi saya jelaskan ketelitiannya 0,01 mm. Nah, silahkan yang pertama gambarkan vernier kaliper dengan ketelitian 0,02 mm dengan ukuran catat nomor absen, 22 mili. Nah, jadi skala utamanya nomor absen kalian atau nomor urut kalian, 22 mili. Misalnya nomor absen saya di kelas 40, berarti gambar vernier kaliper saya itu 40,22 mili. Nah, paham ya? Untuk yang kedua, gambar mikrometer. Gambar mikrometernya sama, skala utamanya adalah nomor absen atau nomor urut. Nomor urut, 21 mm. Kalau untuk yang mikrometer adalah nomor urut, 21 mm. Misalnya nomor urut saya 40, berarti gambar mikrometer saya adalah 40,21 mm. Ya, saya ulangi. Untuk gambar vernier kalipernya adalah skala utamanya nomor absen, 22 mm. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua mikrometernya adalah nomor absen untuk skala utamanya, 21 mm untuk komanya. Silahkan digambar di kertas, kemudian gambarnya sketch saja, tidak usah seperti benda aslinya, tapi garis-garisnya harus terlihat jelas dan pakai penggaris yang rapi ya. Gambarnya harus rapi. Lalu dikumpulkan seperti biasa, difoto, diupload ke link. Difoto dan diupload ke link. Itu tugasnya untuk hari ini. Saya akan menguatkan kalian di alat ukur mekanik presisi. Begitu para peserta didik, saya kira cukup. Kita berdoa untuk mengakhiri PJJ kita hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih para peserta didik. Sampai jumpa di PJJ selanjutnya. Tetap sehat, semangat dan luar biasa. SMK Kristen Medan, sukses kita bisa. Kalian akan sukses. Terima kasih.